Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan di sini. Kembali Allah gerakkan kita untuk datang ke masjid ini guna melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu yang harus kita syukuri. Kemudian tidak lupa juga semoga salat dan salam senantiasa tercurah tersampaikan kepada nabi kita, rasul kita, Khalilur Rahman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Malam hari ini kita akan membahas tentang apa-apa yang Rasulullah lakukan pertama kali ketika tiba di Madinah. Dan ini sudah menjadi bagiannya, karena pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan di sini pembahasan tentang proses hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kemudian tiba di kota Madinah di awal bulan Rabiul Awal. Beliau tiba di kota Madinah hari Senin. Beliau tiba di kota Madinah hari Senin. Beliau berangkat dari Gua Thaur juga di hari Senin, tepatnya di malam Senin, waktu dini hari. Kemudian Rasulullah tinggal di Quba. Rasulullah masuk kota Madinah melalui daerah Quba, dan daerah Quba ini daerah selatan kota Madinah. Tinggal di sana sekian waktu, dan dalam singgahnya beliau di Quba, Rasulullah membangun Masjid Quba. Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Madinah sesuai dengan apa yang dijalani oleh unta yang beliau tunggangi. Ketika orang-orang Ansor mencoba menghentikan unta tersebut, menarik unta itu supaya Rasulullah mau singgah ke rumah mereka, Rasulullah melarang mereka. Da'uha, biarkan unta ini. Fa innaha ma'murah, karena unta ini sedang diperintah. Artinya unta tersebut Rasulullah lepaskan kendalinya, Rasulullah biarkan berjalan.
sampai unta itu berhenti sesuai yang Allah kehendaki. Hadirin jamaah sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang apa saja yang Rasulullah lakukan pertama kali ketika tiba di Madinah, perlu kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah, pada waktu itu masyarakat Madinah terbagi menjadi tiga. Alladzina qabalahumur rasulu, alladzina qabalahumur rasul sallallahu alaihi wasallam fil Madinati kanu ala thalathati asnaf. Di kota Madinah, masyarakat yang ada di sana terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah para sahabat beliau, kaum muslimin. Yang kedua adalah orang-orang musyrikin. Jadi warga Madinah tetapi belum masuk Islam, masih berada di atas kesyirikannya, masih berada di atas kekufurannya. Dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Nah, kita akan lihat secara rinci masing-masing kelompok tersebut. Yang pertama, sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum yang ada di kota Madinah, mereka ini terdiri dari dua kelompok. Yang pertama, sahabat-sahabat yang asli orang Madinah. Mereka ini adalah tuan rumah, warga lokal. Mereka ini adalah orang-orang Arab yang tinggal dan menetap di Madinah. Mereka masuk Islam dan kemudian menjadi penolong-penolong Rasulullah. Mereka ini disebut dengan orang-orang Ansor. Kemudian yang kedua, kelompok kedua dari kalangan sahabat Rasulullah adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang hijrah ke kota Madinah, kemudian menetap di Madinah, menjadikan Madinah sebagai kampung halaman baru mereka. Mereka ini adalah sahabat-sahabat muhajirin yang meninggalkan harta benda mereka, rumah-rumah mereka, perabot-perabotnya, dan apa yang ada di dalamnya. Yang mereka bawa hanya sekedarnya. Bagi mereka yang penting mereka selamat tiba di Madinah. Itu yang paling penting. Untuk menyelamatkan agama mereka, untuk menyelamatkan iman mereka. Mereka jauh-jauh pergi ke Madinah, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan apa yang mereka miliki. Mereka bawa sekedarnya ke Madinah. Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka, orang-orang muhajirin. Nah, ini yang pertama, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dua kelompok sahabat Rasulullah ini terbayang oleh kita bahwa sahabat-sahabat Ansor sebagai tuan rumah, mereka punya rumah, mereka punya harta benda, mereka punya kebun, punya lahan, punya barang-barang dagangan bagi mereka yang jualan. Mereka warga setempat. Mereka masuk Islam dan memilih untuk menjadi penolong-penolong bagi Rasulullah dan para sahabat beliau yang hijrah ke Madinah. Jadi tolong diingat ini, mereka punya rumah, mereka sebagainya punya lahan perkebunan, sebagainya lagi punya barang-barang dagangan. Mereka warga lokal, warga setempat. Sedangkan sahabat-sahabat muhajirin, karena mereka datang ke Madinah meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki hanya untuk menyelamatkan agama dan iman mereka, maka sahabat-sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang tidak memiliki apa-apa kecuali sedikit. Mereka miskin, mereka nggak punya tempat tinggal, mereka bahkan nggak punya pekerjaan. Mereka datang ke Madinah, pindah kampung halaman untuk menyelamatkan agama dan iman mereka. Jadi tolong diingat hal ini. Ini yang pertama, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua,
Kelompok masyarakat kedua yang ada di kota Madinah adalah orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin, dan mereka ini berasal dari bangsa Arab. Jadi mereka ini belum mau masuk Islam sebagaimana sahabat-sahabat Ansor. Mereka ini belum mau masuk Islam sebagaimana sahabat-sahabat Ansor. Mereka ini kalau dilihat pada diri pribadi mereka, maka sebagian orang-orang musyrikin Madinah ini, mereka belum mau masuk Islam karena di dalam hati mereka masih ada keraguan. Masih ada keraguan, masih ada keengganan untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala-berhala. Mereka ini orang Arab, warga setempat, warga lokal. Mereka masih ragu dan enggan untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka, menyembah berhala-berhala. Nah, mereka yang seperti ini itu ada di setiap suku dan kabilah yang ada di Madinah. Jadi tidaklah ada satu kabilah di Madinah kecuali ada yang masih musyrik, ada yang masih memegang kesyirikan. Lalu sebagian dari orang-orang musyrikin Madinah ini, ada yang belum mau masuk Islam atau tidak mau masuk Islam karena di dalam dada mereka ada yang namanya api permusuhan. Mereka ini nggak mau masuk Islam bukan karena ragu, bukan karena enggan meninggalkan agama nenek moyang mereka, tapi yang lebih menguasai diri mereka adalah permusuhan, ketidaksukaan kepada Rasulullah dan apa-apa yang Rasulullah bawa. Jadi ini sebagian yang ada di tengah-tengah musyrikin Madinah. Mereka ini orang-orang Arab, mereka ini musyrikin, nggak mau masuk Islam bukan karena ragu atau enggan meninggalkan agama nenek moyang, tapi nggak suka dengan Rasulullah. Artinya ada kebencian, ada permusuhan di dalam dada mereka terhadap Rasulullah dan apa-apa yang Rasulullah bawa. Nah, mereka ini nantinya terpaksa masuk Islam. Mereka ini yang kita sebutkan terakhir ini, orang-orang musyrikin yang menyimpan permusuhan, kebencian, dendam bahkan kepada Rasulullah. Mereka ini nantinya akan masuk Islam tapi pura-pura. Mereka menyembunyikan kekafirannya, permusuhan terhadap Rasulullah, tetapi mereka pura-pura masuk Islam, pura-pura sholat, pura-pura saum, pura-pura menjalankan agama Islam, bahkan pura-pura berjihad. Dalam hatinya mereka kafir. Mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang munafik. Tapi itu nanti kita akan lewati. Yang jelas tadi sudah kita sebutkan seperti itu. Mereka ini seperti itu motifnya. Jadi tolong dibedakan. Jadi ada orang-orang musyrikin yang belum mau masuk Islam di Madinah itu karena mereka ini masih ragu atau berat meninggalkan agama nenek moyang. Mereka nggak benci kepada Rasulullah, nggak ada permusuhan terhadap Rasulullah, enggak. Nah, sebagian lagi benci, musuh, memusuhi Rasulullah, bahkan dendam. Nah, mereka yang gak suka, benci atau dendam kepada Rasulullah dari kalangan musyrikin Madinah ini, diantaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ini tokoh setempat namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia gak suka kepada Rasulullah, dia memusuhi Rasulullah, dia benci kepada Rasulullah, dia dendam kepada Rasulullah. Alasannya karena ketika orang-orang Ansor masuk Islam, Rasulullah datang ke Madinah, yang diangkat menjadi pemimpin adalah Rasulullah, bukan dia, bukan Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan Abdullah bin Ubay bin Salul.
Dia nggak terima, dia sakit hati karena kepemimpinan diberikan kepada orang baru, orang yang baru pindah, baru datang ke Madinah. Ini contoh. Contoh lainnya, ada tokoh setempat, ada tokoh dari kalangan warga Madinah, namanya Abu Amir. Namanya Abu Amir. Abu Amir ini gak terima ketika orang-orang Madinah yang masuk Islam menjadikan Rasul sebagai pemimpin. Abu Amir gak terima, sakit hati. Kemudian karena gak suka kepada Rasulullah, benci kepada Rasulullah, Abu Amir memilih pergi dari kota Madinah ke Mekah, memihak orang-orang Quraisy, memusuhi Rasulullah. Nah, ini contoh dua figur terkenal dari kalangan penduduk Madinah yang tetap musyrik, kemudian menyimpan kebencian, menyimpan permusuhan terhadap Rasulullah. Ini yang kedua, kelompok masyarakat kedua yang ada di kota Madinah, orang-orang musyrikin. Yang ketiga, kelompok masyarakat ketiga yang ada di kota Madinah adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pasti bukan orang Arab. Yang tadi kita sebutkan ini orang-orang Arab. Yang satu, yang kedua. Nah, kalau yang ketiga ini orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini mereka sudah lama datang ke Madinah, kemudian menjadi warga kota Madinah dan mempertahankan keyahudiannya. Mereka datang ke Madinah dari zaman nenek moyang mereka karena mereka mendapati kabar bahwa akan muncul Nabi di zaman itu. Mereka mengenali Nabi tersebut dan sesumbar akan berjuang bersama Nabi itu memerangi kesyirikan yang ada di tengah-tengah orang Arab. Mereka bahkan mengancam orang-orang Arab, nanti kalau Nabi tersebut muncul, kami akan membersamainya, memerangi kalian sebagaimana dulu orang-orang Arab pertama diperangi, seperti kaum Tsamud, kaum Ad dan semisalnya. Nah, orang-orang Yahudi ini sudah pasti bukan orang Arab. Mereka adalah pendatang, bukan warga asli. Mereka ini tinggal di kota Madinah beberapa generasi. Mereka ini terdiri dari 3 kelompok. Terdiri dari 3 kelompok atau 3 kabilah. Yang pertama Yahudi Bani Qainuqa. Yang kedua Yahudi Bani Nadir. Yang ketiga Yahudi Bani Quraizah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, inilah komposisi susunan masyarakat kota Madinah ketika Rasulullah datang ke kota Madinah. Secara garis besar, masyarakat di kota Madinah terbagi menjadi 3. Para sahabat Rasulullah, berarti kaum muslimin. Lalu orang-orang musyrikin Madinah, mereka ini orang-orang Arab yang belum mau masuk Islam. Kemudian yang ketiga orang-orang Yahudi, bukan orang Arab dan menolak masuk Islam. Jadi tolong diingat komposisi masyarakat yang ada di kota Madinah. Seperti ini yang harus kita ketahui bersama. Hadirin jamaah sekalian, Rasulullah SAW tinggal di Kuba. Tadi kita sebutkan tinggal atau singgah di Kuba selama beberapa hari. Lalu suatu hari di hari Jumat, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 27 September tahun 622 Masehi. 622 Masehi. Kita ulangi, di hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 27 September tahun 622 Masehi,
Rasulullah SAW memulai lanjutan perjalanan beliau dari Kuba menuju pusat kota Madinah, sampai kemudian unta beliau berhenti di lokasi Masjid Nabawi sekarang. Rasulullah tetapkan di lokasi unta beliau berhenti itu akan dibangun masjid. Perhatikan, Rasulullah ketika tiba di tempat baru, yang beliau pertama kali lakukan adalah membangun masjid. Ini nanti menjadi semacam standar bagi orang-orang Arab ketika mereka hendak membangun satu pemukiman atau bahkan satu kota. Yang dibangun pertama kali itu adalah masjid. Misalnya di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, ketika Umar memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas membangun kota Kufah di Irak, maka yang pertama kali dibangun di sana adalah masjid, tepatnya Masjid Jami, yang di sana didirikan sholat Jumat, bukan hanya sholat 5 waktu, bukan saja sholat 5 waktu, tapi sholat Jumat juga. Kota Kufah yang pertama kali dibangun adalah masjid. Begitu juga berikutnya, Umar menyuruh atau memerintahkan sahabat Utbah bin Ghazwan nanti di masa Umar menjadi khalifah untuk membangun kota Basrah. Kota Basrah di Irak. Pada waktu itu yang dibangun pertama kali adalah Masjid Jami kota Basrah. Begitu juga ketika Umar memerintahkan sahabat Amr ibn al-As untuk membangun kota Fustot di Mesir. Yang pertama kali dibangun adalah Masjid Jami. Jadi masjid sebagai sentral bagi masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat Muslim, masyarakat Islam. Sentral kehidupan mereka adalah masjid. Setelah itu di sekitar masjid baru dibangun rumah-rumah, baru dibangun pasar, baru dibangun fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi pusatnya masjid. Dan yang seperti ini terus berlanjut sampai kemudian datang satu masa ketika sebagian kaum muslimin ketika membangun kota, yang dibangun pertama kali itu sebagai pusat adalah istana penguasa. Tapi itu nanti zaman kekhilafahan Bani Abbas. Nah, kembali cerita di sini. Jadi Rasulullah SAW tiba di pusat kota Madinah sesuai dengan jalannya unta yang beliau tunggangi. Ketika unta itu berhenti, maka Rasulullah tetapkan di lahan tersebut akan dibangun masjid. Sementara masjid tersebut belum dibangun, Rasulullah SAW beliau menumpang di salah satu rumah sahabat Ansor. Jadi ketika Rasulullah tiba di titik yang dimaksud, di tempat unta itu berhenti, Rasulullah bersabda, "Hahuna al-manzil insyaallah." Di sinilah tempat tinggal insyaallah. Tsumma intaqala ila baiti Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah bergeser ke rumah Abu Ayyub yang terletak tidak jauh dari lokasi tersebut. Nah, setelah itu Rasulullah SAW mulai melakukan langkah-langkah pertama beliau yang penting untuk kita ketahui. Disebutkan di sini oleh Al-Mubarakfuri, wa awwalu khutwatin khattaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika huwa bina'ul Masjid An-Nabawi. Langkah pertama yang Rasulullah rencanakan atau Rasulullah gariskan waktu itu setelah Rasulullah tiba dan tahu di situ tempat beliau tinggal, beliau membangun Masjid Nabawi. Dan yang dijadikan sebagai lokasi adalah lokasi tempat unta beliau berhenti. Nah, menariknya adalah lokasi tersebut, lahan itu bukan lahan gratisan sebenarnya.
Itu lahan milik 2 orang anak yatim yang diasuh oleh yang diasuh di tengah-tengah kabilah Bani Najjar. Pada waktu itu Rasul bertanya, ini lahan punya siapa? Kemudian Rasul bilang ke orang-orang yang mengurus 2 anak yatim itu, "Thaminuni, hargakan lahan ini. Berapa harganya?" Rasulullah pengen beli. Pada awalnya orang-orang Ansor menolak. Mereka ketika tahu lahan itu mau dijadikan atau dibangun di atasnya masjid, mereka pengen menggratiskannya untuk Rasulullah, cuma-cuma. Karena pada akhirnya mereka juga yang akan menikmatinya sebagai tempat ibadah, sebagai tempat mereka sosialisasi dan seterusnya. Tapi Rasulullah nggak mau. "Faminuni, hargakan untukku. Kasih harga untukku, berapa lahan ini?" Maka orang-orang Ansor ketika melihat kesungguhan Rasulullah, tekad kuat Rasulullah untuk membeli lahan itu, mereka pun memberi harga. Dibelilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahan tersebut yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Setelah itu Rasulullah ajak, lihat, Rasulullah ajak, bukan Rasulullah suruh. Rasulullah ajak orang-orang Ansor, sahabat-sahabat beliau yang sudah tiba di Madinah, yang sudah tinggal di Madinah, untuk membangun masjid bersama-sama. Disebutkan di sini, wa ashama fi binaihi binafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut serta dalam pembangunan masjid itu. Jadi enggak nyuruh, enggak ngupah. Rasulullah ikut dalam pembangunan masjid. Beliau memindahkan batu, mengangkat batu, mengangkat material bangunan. Dan ini terus berlangsung bersama-sama para sahabat beliau. Mereka bekerja bersama-sama, atau bahasa kitanya apa? Gotong royong, kerja bakti, membangun Masjid Nabawi. Mereka bekerja, di tengah-tengah mereka Rasulullah ikut juga, dan mereka mengerjakan itu dalam tempo beberapa hari. Dalam tempo beberapa hari. Kadang-kadang mereka melantunkan syair-syair di saat mereka sedang bekerja seperti itu. Di antaranya adalah syair yang berbunyi, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansor wal muhajirah, maka ampunilah orang-orang Ansor dan orang-orang muhajirin. Ini dilantunkan oleh mereka bersama-sama. Rasulullah di tengah-tengah mereka. Orang-orang Ansor juga kadang-kadang melantunkan syair yang berbunyi, lain qa'atna wan nabi ya'mal lidzaka minnal amalul mudallal. Kalau sekiranya kita duduk-duduk saja sementara Nabi kerja, maka itu berarti kita mendapatkan amal yang menyesatkan. Kita melakukan sesuatu yang menyesatkan atau yang semisal dengan itu. Nah, pada waktu itu setelah mereka bekerja membangun masjid, bangunan Masjid Nabawi yang jadi itu ukurannya 45 meter kali 45 meter. Jadi panjangnya itu 45 meter, lebarnya itu di bawah itu, tapi nggak jauh beda. Ya, antara 40 sampai 45 meter lebarnya. Ini ukuran pertama. Masjid itu kemudian memiliki 3 pintu. Masjid itu memiliki tiga pintu. Lalu tiangnya dari batang pohon kurma. Tiangnya dari batang pohon kurma, kemudian pondasinya tertanam di dalam tanah. Itu sekitar 45 kali 3 berapa? Berapa? 135 ya? 135 cm. Jadi tertancap di dalam tanah. Itu pondasinya.
Tiangnya kan dari batang pohon kurma, dimasukkan ke dalam, itu sedalam 135 cm. Nah, atapnya dari pelepah kurma. Dengan catatan, bagian atap yang waktu itu ditutup dengan pelepah kurma hanya bagian sop-sop terdepan dan sop-sop paling belakang. Jadi bagian tengahnya masih bolong. Kemudian lantainya itu berupa tanah yang dihamparkan pasir dan batu-batu kerikil kecil. Itu lantainya. Sehingga mereka waktu itu kalau sholat pakai sendal. Taib. Nah, pekerjaan ini memakan waktu sekian hari. Ya, Dan setelah jadi bangunan masjid, kemudian meskipun sederhana tetapi itulah cikal bakal Masjid Nabawi sekarang, barulah kemudian para sahabat membangunkan rumah-rumah untuk Rasulullah. Kita katakan rumah-rumah karena waktu itu Rasulullah punya 2 istri. Yang pertama bernama Saudah, yang kedua bernama Aisyah radhiyallahu anhuma. 2 rumah istri Rasulullah ini itu menempel dengan dinding masjid sebelah timur. Jadi waktu itu kiblatnya menghadap Baitul Maqdis. Berarti kiblatnya ada menghadap ke arah utara. Nah, di sebelah timur, di dinding sebelah timur pojok. Jadi kalau misalnya timur itu sebelah sana, di pojok sebelah situ dibikinkan semacam bilik kamar untuk Aisyah, lalu di sampingnya untuk Saudah. Aisyah, kemudian Saudah, yang menempel ke dinding masjid sebelah timur pojok, dekat sudut, itu kamar Aisyah atau rumah Aisyah. Di samping rumah Aisyah baru rumah Saudah. Jadi kalau misalnya kita bayangkan, ini bangunan Masjid Baitur Rahman, ini Masjid Nabawi waktu itu dinding utara, itu dinding timur, ini dinding selatan, dan situ dinding barat. Nah, kiblat menghadap ke sana. Kemudian rumah Aisyah menempel dengan dinding timur yang ada di pojok situ, nempel dengan dinding masjid, sehingga waktu itu dibikinkan semacam connecting door, pintu penghubung antara rumah Aisyah dan masjid. Sehingga kalau misalnya Rasulullah pengen mengimami sholat, Rasulullah tinggal keluar dari sana, kemudian ke sana mengimami, karena waktu itu kiblatnya menghadap ke arah utara. Sampai sini bisa kebayang? Nah, seperti itu yang terjadi pada waktu itu. Jadi dibangunkan 2 rumah atau 2 kamar untuk istri-istri Rasulullah. Waktu itu Rasulullah masih punya 2 orang istri, Saudah, kemudian Aisyah. Setelah dibangunkan rumah-rumah untuk Rasulullah, barulah Rasulullah pindah dari rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ke rumah beliau. Dan tidak lama setelah itu Rasulullah mulai hidup berumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin jamaah sekalian, tadi sudah kita sebutkan bahwa ketika turun perintah hijrah, lalu hijrahlah sahabat-sahabat Rasulullah yang ada di Mekah ke Madinah. Sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat yang hijrah ke Madinah, mereka tidak membawa harta yang banyak. Tetapi pelan-pelan mereka beradaptasi. Sehingga waktu itu sahabat-sahabat muhajirin yang sudah punya keluarga, mereka ditampung di rumah sebagian sahabat Ansor. Sedangkan sahabat-sahabat Rasulullah yang hijrah ke Madinah dan belum berkeluarga, misalnya kayak Ali
Ali bin Abi Thalib waktu itu hijrah ke Madinah, umur beliau 23 tahun. Beliau belum berkeluarga. Nah, oleh Rasulullah, sahabat-sahabat yang seperti Ali ini hijrah ke Madinah, kemudian belum memiliki tempat tinggal, belum punya istri dan keluarga, mereka diizinkan untuk tinggal di Masjid Nabawi. Mereka tinggal di Masjid Nabawi di sof-sof paling belakang. Ya, kalau tadi sana kiblatnya, ya sof-sof terdepan di sana. Nah, mereka itu tinggal di sof yang paling belakang. Ya, karena tertutup sama pelepah kurma. Bukan di tengah. Kalau di tengah kan bolong. Nah, mereka itu tinggalnya di bagian belakang masjid, di sof-sof belakang masjid. Di sanalah mereka tinggal sementara waktu. Dan karena mereka tinggal seperti itu di bagian belakang masjid, di sof-sof paling belakang di Masjid Nabawi waktu itu, mereka ini disebut dengan ahlu suffah. Ahlu suffah. Dan mereka ini selalu ada. Waktu itu mungkin kita bisa sebutkan contohnya adalah Ali bin Abi Thalib, karena Ali masih bujangan, belum menikah. Nanti setelah Ali menikah, beliau pindah punya rumah sendiri. Kemudian datang lagi sahabat muhajirin berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka numpang di Masjid Nabawi, tinggal di Suffah. Tinggal di Suffah, di sof paling belakang Masjid Nabawi. Taib. Dan ini yang pertama, Rasulullah membangun masjid. Baru setelah itu dibangunkan untuk Rasulullah rumah-rumah beliau. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah membangun masjid, mereka memiliki tempat untuk berkumpul bersama, dan masjid menjadi sentral kegiatan mereka. Sehingga waktu itu masjid itu betul-betul makmur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami para sahabat di sana. Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat di sana juga. Maksudnya mengajarkan Al-Quran di sini, membacakan ayat-ayat yang turun kepada beliau, menjelaskan maksud-maksudnya, tafsirnya. Rasulullah juga menyampaikan nasihat di Masjid Nabawi, sehingga pada waktu itu tidak dalam satu hari para sahabat hampir bisa dikatakan mereka datang ke masjid. Termasuk yang tinggalnya di pinggiran kota Madinah. Mereka mengupayakan diri untuk datang setiap hari ke Masjid Nabawi. Kalau misalkan mereka berhalangan karena mungkin sedang sibuk, ada sesuatu yang mesti dikerjakan di kebun, atau mesti melakukan sesuatu di pasar yang tidak membuat mereka sempat datang ke Masjid Nabawi, maka mereka akan mencari tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah di hari itu. Sampai-sampai Umar bin Khattab karena nggak mau tertinggal, beliau bikin kesepakatan dengan tetangganya. Kalau misalnya hari ini aku tidak bisa, engkau yang pergi ke Masjid Nabawi, standby di sana, simak, dengar apa yang Rasulullah sampaikan. Nah, ini kalau sudah selesai, pulang malam hari sampaikan kepadaku. Besoknya giliran aku. Engkau yang pergi ke pasar, aku yang ke Masjid Nabawi. Artinya ada semacam dorongan bagi mereka untuk terus pergi ke masjid, bukan hanya untuk ibadah. Pasti ya, kita datang ke masjid untuk sholat 5 waktu. Tetapi para sahabat tidak hanya datang ke masjid untuk sholat 5 waktu. Mereka datang ke masjid untuk belajar, menyimak penjelasan Rasulullah, kemudian mengetahui apa yang Rasulullah sampaikan dari yang beliau ketahui, yang beliau dapati dari Allah. Dan karena itu mereka bertemu satu sama lain, sehingga masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, bukan hanya menjadi tempat pendidikan, masjid pun menjadi semacam tempat sosialisasi. Mereka saling mengenal satu sama lain di masjid, salah satunya sahabat muhajirin dengan sahabat ansor. Tetapi waktu itu ada satu masalah, yaitu tentang bagaimana mereka berkumpul di masjid ketika datang waktu sholat. Pada awalnya
Mereka datang waktu sholat dengan murni melihat matahari. Ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat, oh sebentar lagi masuk sholat zuhur, mereka datang ke masjid. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya mereka sudah datang di masjid, sudah hadir di masjid, Rasulullah datang hendak mengimami sholat waktu itu, maka ada yang akan teriak, as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. Mereka langsung berkumpul, bikin soft. Rasulullah kemudian mengimami sholat mereka. Tapi lama-kelamaan yang seperti ini menjadi tidak efektif. Kita lanjutkan nanti setelah sholat isya. Sekarang kita sholat isya terlebih dahulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita teruskan lagi pembahasan kita terkait hal-hal pertama yang Rasulullah lakukan ketika tinggal di Madinah. Tadi juga kita sampaikan bahwa yang pertama kali Rasulullah lakukan di Madinah adalah membangun masjid. Dimulai dari membangun Masjid Quba, lalu Masjid Nabawi, dan ini menunjukkan betapa pentingnya amalan soleh yang dilakukan oleh Rasulullah ini, membangun masjid sebelum beliau membangun rumah. Jadi ketika beliau tiba di Madinah, di kampung halaman beliau yang baru, yang beliau lakukan pertama kali adalah membangun masjid. Beliau dahulukan membangun masjid daripada membangun rumah-rumah untuk istri-istri beliau. Dan ini tentu saja mengacu kepada sabda beliau yang seharusnya menjadi bahan perhatian utama kita. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis sahih, beliau bersabda, Man bana masjidan lillahi fid dunya, atau man bana lillahi masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah di dunia ini, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Jadi dari hadis ini, dari sabda Rasulullah ini, kita bisa menangkap bahwa Rasulullah mendahulukan rumah di akhirat nanti dengan cara membangun masjid. Karena memang tidak ada kehidupan sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat, sementara kehidupan di dunia hanya kehidupan sementara. Tempat kita berladang, tempat kita menyiapkan bekal. Kehidupan sementara adalah nanti di akhirat. Nah, mungkin sebagian kita akan mengira bahwa yang namanya membangun masjid berarti harus bangun masjid kayak begini, atau layaklah dikatakan sebagai masjid. Dan tentu saja biayanya tidak murah. Tetapi dalam salah satu hadis sahih, Rasulullah SAW pernah menggariskan bahwa ukuran minimal bagi seseorang untuk bisa dikatakan membangun masjid adalah memberikan bantuan atau memberikan sodako untuk masjid senilai harga satu kandang burung. Ini beliau sebutkan dalam satu hadis sahih. Jadi minimalnya seperti itu. Jadi tidak mesti kita jor-joran banyak
Karena setiap orang berbeda secara finansial, secara keuangan berbeda-beda. Tetapi minimalnya setara dengan nilai satu kandang burung. Jadi misalkan contoh, di kampung kita, di lingkungan kita ada panitia pembangunan masjid. Kemudian mengedarkan ajakan untuk sama-sama membantu pembangunan masjid. Maka untuk bisa dicatat dan dikatakan kita telah membangun masjid karena Allah di dunia ini adalah dengan cara ikut serta dalam pembangunan itu, meskipun itu hanya seharga satu kandang burung. Nah, ini batas minimalnya. Kalau kandang burung sekarang berapa? Biasanya bapak-bapak banyak yang tahu nih kandang burung. Berapa? 150, 100 ribu. Yang layak lah, maksudnya bukan kandang burung asal-asalan, pokoknya kandang burung ya yang ada di pasaran yang layak lah. 2,5, 250 ribu, 100 ribu, 150 ribu, intinya seperti itu. Paling minimalnya kita dikatakan telah membangun masjid. Jadi enggak mesti sampai wah berapa 500 juta, enggak, senilai itu. Dan insya Allah itu sudah cukup bagi kita dikatakan telah membangun masjid, membangun rumah di surga. Baik, ini sekedar selingan. Yang jelas Rasulullah SAW seperti itu. Beliau mendahulukan membangun masjid daripada membangun rumah untuk istri-istri beliau. Setelah masjid berdiri, barulah kemudian dibangunkan rumah-rumah untuk istri beliau. Setiap kali Rasulullah menikah, maka dibangunkan satu rumah untuk istri tersebut. Dan begitu seterusnya, ya, dan begitu seterusnya. Dan semuanya itu di satu lokasi, ya. Ada di dekat dinding timur, ya. Dari ujung situ sampai ke ujung sana. Ini rumah-rumah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita melanjutkan apa yang tadi terpotong sebelum sholat isya. Pada awalnya mereka Rasulullah para sahabat berkumpul setiap waktu sholat seperti itu, tanpa ada tanda, tanpa ada panggilan. Mereka betul-betul melihat peredaran matahari. Ini masuk waktu sholat atau menjelang masuk waktu sholat zuhur, mereka datang. Setelah berkumpul, Rasulullah datang siap mengimami. Dikumandangkan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Dan itu terus berlangsung sampai mereka mengalami kesulitan, ya. Mereka mendapati kesulitan karena tidak setiap sahabat waktu itu bisa seperti itu. Ada yang masih di kebun, ada yang masih di pasar dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW sempat mengadakan musyawarah untuk meminta dan mencari pendapat kira-kira apa yang harus mereka lakukan sebagai tanda masuk waktunya sholat ini atau waktu sholat itu, sehingga orang-orang tahu kemudian berkumpul untuk menunaikan sholat itu berjamaah. Maka dalam musyawarah itu ada yang mengusulkan supaya ditiup trompet, ada yang mengusulkan supaya dinyalakan api besar, ada yang mengusulkan supaya dipukul kentongan. Jadi ada istilahnya itu kentongan, tetapi kebanyakan, jadi ada istilah bahasa Arab yang itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu artinya kentongan, tapi oleh banyak penerjemah diartikan sebagai lonceng. Nah, dari semua usulan tersebut Rasulullah masih merasa berat. Rasulullah berat untuk menerimanya. Kenapa? Karena kalau trompet ini mirip dengan orang-orang Yahudi. Kalau memukul kentongan, jadi kayak lonceng tapi terbuat dari kayu, ini mirip orang-orang Nasrani. Menyalakan api, ya api besar sehingga terlihat oleh orang dari berbagai tempat, ini mirip dengan orang-orang Majusi. Dan intinya waktu itu mereka mengalami stuck, mereka tidak mendapatkan keputusan yang pasti apa yang akan mereka lakukan. Sampai kemudian di satu malam salah seorang sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi radhiyallahu anhu, dan beliau adalah salah seorang sahabat Ansor, bermimpi yang di dalam mimpinya itu beliau
diajari lafaz-lafaz azan dan qomat. Maka keesokan harinya isi mimpi itu diceritakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun kemudian melihat bahwasanya itu mimpi yang benar, mimpi yang datang dari Allah. Itu adalah kabar yang datang dari Allah tentang cara memanggil orang supaya tahu masuk waktu sholat dan berkumpul untuk melakukan sholat berjamaah. Maka Rasulullah menyuruh sahabat tersebut mengajarkan lafaz-lafaz tersebut kepada Bilal. Dan Bilal pun kemudian segera mengumandangkan azan pertama. Ternyata azan tersebut didengar sampai jauh, terdengar oleh Umar. Dan Umar rupanya mendapatkan mimpi yang sama. Jadi ada dua orang sahabat ternyata yang mengalami mimpi yang sama. Pertama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, yang kedua Umar bin Khattab. Fa'aqarrahun Nabi kemudian menetapkan, menyepakati itulah kabar yang datang dari Allah. Dan tentu saja kisah secara lengkap bukan di sini waktunya kita sampaikan. Yang jelas ini terjadi tidak lama setelah Masjid Nabawi berdiri, masih di tahun pertama Hijriah. Dan sejak saat itu ditetapkan bahwa azan serta iqamat adalah panggilan atau tanda akan masuknya waktu sholat, tanda akan masuknya waktu sholat. Jadi orang-orang yang hidup mereka tahu ini masuk waktu sholat dengan terdengarnya azan. Lalu orang-orang yang sudah datang hadir, kemudian mereka siap menunaikan sholat, itu ditandai dengan lafaz-lafaz iqamat. Dan memang diantara kedua ini ada perbedaan yang mencolok. Ada perbedaan yang mencolok. Kalau azan itu dikumandangkan supaya orang yang belum datang tahu, orang yang jauh tahu. Sedangkan qomat dikumandangkan untuk orang-orang yang sudah datang, yang hadir. Ya, dan hadir di sini. Baik. Ini tentang azan dan iqamat. Jadi yang pertama yang Rasul lakukan adalah membangun masjid. Kemudian yang kedua, hal kedua yang Rasul lakukan ketika beliau tiba di Madinah adalah al-mu'akhatu bainal muslimin, mempersaudarakan antara kaum muslimin. Oleh Al-Mubarakfuri disebutkan di sini, "Tsumma innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi janibi qiyamihi bi bina'il masjid qama bi amalin akhar min arwa'i ma ya'saruhu at-tarikh wa huwa amalul mu'akhati bainal muhajirin wal ansor." Kemudian Rasulullah di samping membangun masjid seperti tadi kita ceritakan, beliau juga melakukan tindakan lain dari tindakan-tindakan yang memberikan pengaruh dalam lembaran sejarah. Dan itu adalah tindakan beliau mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Hadirin jamaah sekalian, ketika dua kelompok sahabat ini datang dan tinggal di Madinah, mereka masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda. Yang satu warga lokal, yang satu warga pendatang. Yang mengikatkan mereka adalah Islam. Ingat, mereka ini adalah bangsa Arab yang hidup di atas sistem kekabilahan. Artinya, perbedaan yang ada pada mereka adalah perbedaan yang sangat memungkinkan mereka itu bergesekan, karena mereka hidup di atas sistem kekabilahan. Lalu dipersatukan oleh Islam. Nah, ketika datang orang-orang muhajirin ke Madinah, orang-orang Madinah kedatangan orang-orang muhajirin, pada waktu itu Rasulullah SAW melihat bahwa ada beda yang sangat mencolok antara dua kelompok sahabat ini. Yang satu sebagai warga setempat, memiliki rumah, harta, pekerjaan dan seterusnya. Yang satu lagi mereka miskin, tidak memiliki apa-apa di tempat yang baru. Meskipun mereka diikat dengan Islam, Rasulullah SAW ingin ikatan itu lebih tebal lagi, lebih erat lagi. Maka Rasulullah persaudarakan satu orang muhajirin dengan satu orang ansor. Tujuan utamanya selain mempererat ikatan di antara mereka adalah supaya sahabat muhajirin yang serba kekurangan ini untuk sementara waktu dapat ditanggung
oleh saudaranya dari kalangan Ansor. Sehingga pada waktu itu Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabat Muhajirin dan sahabat-sahabat Ansor di rumah Abu Talha Al-Ansori radhiyallahu anhu. Lalu oleh Rasulullah, satu orang Muhajirin dipersaudarakan satu orang Ansor. Misalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Muhajirin, dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Ansor yang bernama Kharijah. Namanya Kharijah Al-Ansori. Dipersaudarakan, maka ketika Abu Bakar belum memiliki sesuatu untuk ditempati, sahabat Kharijah inilah yang akan menanggungnya, memberikan tumpangan. Ketika Abu Bakar masih beradaptasi dalam mencari nafkah, sahabat Ansornya ini yang akan menanggungnya. Dan begitu sebaliknya. Jadi dipersaudarakan seperti itu supaya mereka berdua hidup sepenanggungan. Yang satu masih belum memiliki ini, maka saudaranya yang membantu. Yang satu misalnya kesulitan ini, saudaranya yang membantu. Dan terus begitu. Sampai kemudian kalau misalkan salah seorang di antara mereka meninggal dunia, maka harta yang dimilikinya diwariskan kepada saudaranya itu. Dan ini berlaku sebelum turun ayat-ayat terkait ilmu waris, terkait fikih waris dalam Islam. Begitu juga kemudian Rasulullah persaudarakan sahabat Umar dengan sahabat Ansor yang bernama Itban bin Malik. Lalu sahabat Ali bin Abi Thalib dari Muhajirin dipersaudarakan dengan sahabat Ansor yang bernama Sahal bin Hunayf. Terus begitu. Terus begitu. Sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasul dengan sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi. Jadi seorang sahabat Muhajirin Rasulullah persaudarakan dengan seorang sahabat Ansor. Mereka berdua ketika menjadi saudara, mereka bukan hanya saudara seiman, tetapi saudara sepenanggungan. Dengan ini maka kesulitan ekonomi, kesulitan sosial yang waktu itu terjadi di kalangan pendatang orang-orang Muhajirin bisa teratasi. Bisa teratasi dengan baik. Dan ini sesuatu yang penting sekali dilakukan oleh Rasulullah. Kalau yang tadi yang pertama menjadikan satu tempat untuk mereka berkumpul, beribadah, bersosialisasi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, maka yang ini Rasulullah SAW mengadakan sesuatu yang bisa membantu mereka dalam kehidupan sosial ekonomi. Sosial ekonomi. Hadirin jamaah sekalian, kemudian yang ketiga, hal penting ketiga yang Rasul lakukan pertama kali di Madinah adalah membuat perjanjian atau kesepakatan. Kata Al-Mubarakfuri rahimahullah, wa qama bi'aqdi mu'ahadati azaha biha makana bainahum min hazazati fil jahiliyah. Jadi ketika berkumpul dua kelompok sahabat itu, Muhajirin dan Ansor, di satu kota, tadi sudah kita katakan mereka dipersaudarakan satu sama lain, maka ini sesuatu yang sifatnya personal. Sementara yang terkait dengan sesuatu yang sifatnya kemasyarakatan, Rasulullah SAW membuat semacam kesepakatan antara Muhajirin dan Ansor. Yang kesepakatan tersebut mengikis habis apa-apa yang ada di tengah mereka dari kotoran-kotoran jahiliyah. Ingat, mereka ini adalah bangsa Arab yang hidup di atas sistem kekabilahan. Rasa kekabilahannya itu masih kental, rasa fanatisme itu masih ada. Oleh Rasul dikikis habis semua itu dengan membuat kesepakatan di antara mereka, Muhajirin dan Ansor. Sehingga dengan kesepakatan tersebut maka ikatan mereka semakin lebih kuat. Semakin lebih kuat. Jadi kalau tadi mempersaudarakan Muhajirin Ansor ini sifatnya personal, maka ini sifatnya kemasyarakatan. Betul-betul kuat, menjadi semacam aturan main antara Muhajirin dan Ansor. Dan ini Rasulullah lakukan kepada mereka. Taib.
Setelah itu, setelah Muhajirin dan Ansor sudah diikat dengan poin-poin kesepakatan, setelah itu Rasulullah SAW membuat kesepakatan dengan orang-orang Yahudi. Disebutkan di sini, ba'da an arsa Rasulullah SAW qawaida mujtama'in jadidin biiqamatil wahdah al-aqdiyah was-siyasah wan-nizamiyah bainal muslimin bada'a bitanzimi alaqatihi bi ghairil muslimin. Jadi setelah Rasulullah ikat mereka antara kaum muslimin, sama-sama muslim, antara Muhajirin dan Ansor, antara dua kelompok besar kaum muslimin ini, Rasulullah ikat mereka dalam satu kesepakatan, satu aturan main bersama. Maka Rasulullah pun kemudian mulai mengatur ikatan berikutnya dengan orang-orang non-muslim, yaitu orang-orang Yahudi. Maka dibuatlah sejumlah poin-poin kesepakatan yang akan disepakati bersama antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Nah, kesepakatan yang dimaksud inilah yang sekarang disebut dengan istilah Piagam Madinah. Dengan adanya Piagam Madinah atau kesepakatan antara orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi, maka ada aturan main di tengah-tengah mereka dalam kehidupan bernegara. Karena pada dasarnya mereka adalah dua kelompok yang sama-sama tinggal di kota Madinah. Jika tidak ada poin-poin ini, maka tidak ada aturan main yang membuat hidup mereka menjadi tenang, nyaman, dan sebagainya. Jadi dibikinlah poin-poin kesepakatan antara Rasulullah dan orang-orang Yahudi. Yang ini sekali lagi disebut biasanya dengan nama Piagam Madinah. Dan poin-poin tersebut ini mengatur cara mereka hidup dan tinggal di Madinah. Di antara contoh poin tersebut adalah kalau ada satu pihak datang dari luar Madinah hendak menyerang Madinah, maka Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin dan orang-orang Yahudi harus saling bahu-membahu, bantu-membantu menghadapi gangguan tersebut. Ini salah satu poin penting yang harus kita sebutkan, karena nanti akan terkait dengan apa yang terjadi belakangan. Dan kita akan saksikan bagaimana orang-orang Yahudi nantinya mengkhianati perjanjian itu, membatalkan kesepakatan itu satu persatu. Tadi jangan lupa, orang-orang Yahudi di Madinah itu ada 3 kelompok. Ketiga-tiganya diajak oleh Rasulullah untuk menyepakati poin-poin tersebut, supaya mereka bisa tinggal di Madinah secara nyaman, secara tenang, tidak ada gesekan, tahu aturan, ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Tadi kita sebutkan satu contoh. Kalau ada pihak dari luar menyerang Madinah, memerangi Madinah, maka Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin dan para sahabat beliau akan bahu-membahu dengan orang-orang Yahudi melawan gangguan tersebut, menghilangkan gangguan tersebut. Ini satu contoh. Yang kedua, ini contoh berikutnya dari poin kesepakatan yang Rasulullah bikin dengan orang-orang Yahudi. Yang kedua, jika ada pihak dari luar Madinah hendak melakukan perpecahan di tengah-tengah Madinah antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi, maka mereka, kaum muslimin dan orang-orang Yahudi, harus sama-sama saling membantu menghilangkan orang atau pihak yang ingin membuat perpecahan seperti itu. Ini salah satu contoh poin kesepakatan yang waktu itu Rasulullah bikin dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ketika Rasulullah ajak untuk membuat kesepakatan seperti itu, mereka bersedia. Mereka bersedia. 3 kelompok Yahudi ini, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraiza. Masing-masing mereka mengiyakan, mengabulkan ajakan tersebut, sehingga bisa kita katakan terjadilah kesepakatan damai antara Rasulullah dan orang-orang Yahudi.
Dan kalau kita bicara permasalahan ini, maka kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya pertahanan dan keamanan. Ini 3 hal penting yang Rasul lakukan pertama kali di Madinah. Membangun masjid, kemudian yang kedua, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, dan yang ketiga, membuat kesepakatan. Kesepakatan antara Muhajirin dan Ansor, lalu kesepakatan antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi sebagai pihak non-muslim. Ini 3 hal yang harus kita ingat, dan ini tentu saja menunjukkan betapa cemerlangnya apa yang Rasul lakukan pada waktu itu di Madinah. Beliau sebagai pemimpin melihat dan menutup celah-celah terjadinya kehidupan yang tidak mengenakan di Madinah. Sebelum kita tutup, kita sebutkan satu hal lagi yang tidak disebutkan di sini di kitab Ar-Rahiqul Mahtum. Termasuk di antara yang Rasul lakukan waktu itu ketika beliau tinggal di Madinah adalah mengganti nama kota. Sebelumnya kota tersebut bernama Yathrib. Nama ini dipakai bertahun-tahun, bergenerasi-generasi. Orang-orang Arab taunya itu adalah Yathrib, kurma Yathrib, penduduk Yathrib, pedagang dari Yathrib, melewati Yathrib dan seterusnya. Itu nama asalnya. Nah, yang jadi masalah adalah Yathrib ini mengandung makna yang jelek. Dan diantara kebiasaan Rasulullah adalah Rasulullah nggak suka dengan nama-nama yang jelek. Dan ini mungkin harus menjadi bahan perhatian kita ketika kita ingin memberikan nama, tidak hanya nama anak, tidak hanya nama keluarga, nama produk. Ya. Sebagian kita itu kadang-kadang suka pengen cepat laku, akhirnya kasih nama yang aneh-aneh, mie setan misalnya, seblak dajjal misalnya. Yang kayak gini bukan sesuatu yang Rasul contohkan. Kasih nama yang baik. Ketika ditanya kenapa ngasih namanya begitu, karena kita mengikuti contoh Rasulullah. Rasulullah ketika mendapati sahabat beliau ada yang bernama jelek, beliau ganti. Abdurrahman bin Auf dulu sudah kita singgung di sini. Dulu namanya Abdul Amr, mengandung penghambaan kepada selain Allah. Rasulullah ganti menjadi Abdurrahman. Saat itu sampai sekarang dan sampai nanti sahabat tersebut dipanggil dengan Abdurrahman. Kemudian ada juga sahabiah. Ada juga sahabiah namanya Asiyah. Asiyah itu wanita lancang. Ya, wanita yang tahu ya, lancang. Wanita lancang. Oleh Rasul diganti dengan Jamilah, wanita yang cantik. Nah, yang kayak begini Rasul lakukan. Dan ternyata bukan hanya pada nama-nama orang, nama-nama personal, tapi nama tempat. Yathrib oleh Rasulullah diganti karena bermakna jelek, bermakna buruk. Nama Yathrib diganti menjadi Madinatun Nabi. Madinatun Nabi, Madinatul Rasul. Dan kalau mau disingkat dalam pembicaraan dengan menyebutnya Al-Madinah. Jadi kayak gitu kebiasaan orang Arab. Jadi modelnya seperti itu. Kalau misalnya nama itu terdiri dari 2 kata, contohnya Baitullah, rumah Allah, maka kalau diucapkan dalam ucapan sehari-hari bisa cukup disingkat menjadi Al-Bait. Baitullah menjadi Al-Bait. Maksudnya apa? Rumah Allah. Al-Quran, Kitabullah. Kalau diucapkan dengan cara yang ringkas, cukup dengan ambil kata pertamanya kitab, dikasih alif lam, Al-Kitab. Kitabullah, Al-Kitab. Maksudnya begitu. Baitullah, Al-Bait. Ya. Begitu juga mungkin diantara kita ada yang suka baca buku, mau terjemahan atau tulisan tangan langsung dari penulis di Indonesia. Kita sering dapati ya para ulama, para penulis, asatidzah kita kalau misalnya menyebutkan judul buku yang itu terdiri dari 2 kata atau lebih, biasanya disingkat. Contohnya ada kitab judulnya Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah kitab syarah Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, di dalam catatan kaki biasanya disebutnya dengan istilah apa? Al-Fat. Kata pertama diambil, dikasih alif lam.
Fathul Bari menjadi Al-Fat, seperti disebutkan di dalam Al-Fat jilid 1 halaman sekian-sekian. Imam ini mengatakan begini. Ini contoh gampangnya. Nah, Rasulullah pun begitu. Yathrib diganti menjadi Madinatun Nabi, Madinatun Nabi, Madinatul Rasul, yang kalau disingkat menjadi Al-Madinah. Sejak saat itu dikenal dengan nama itu Al-Madinah. Dan memang dalam prakteknya setelah itu Madinah memiliki nama-nama lain. Misalnya Madinah kadang disebut juga dengan At-Tayyibah, lalu At-Taubah, At-Taibah. Ini nama-nama Madinah selain Al-Madinah. Begitu juga kadang disebut juga dengan Darul Hijrah, Darul Hijrah dan selainnya. Nah, ini Rasul lakukan karena memang sudah menjadi kebiasaan beliau. Beliau tuh nggak suka dengan nama-nama yang jelek. Beliau tuh nggak suka dengan nama-nama yang mengandung makna buruk. Beliau ganti. Bahkan dalam salah satu riwayat, ketika Rasulullah sedang melakukan perjalanan safar begitu, lalu di depan beliau ada dua jalan. Ada dua jalan. Yang kedua jalan ini yang kedua jalan ini bisa dilalui untuk tiba ke tujuan mereka. Maka Rasul bertanya, jalan yang satu apa namanya? Oh ini. Jalan satunya lagi apa namanya? Oh ini. Nah, dua jalan itu, ingat, selama dua jalan ini menuju tempat yang sama. Kalau mendapati salah satu jalan tersebut memiliki nama yang jelek, maka Rasul akan memilih jalan yang memiliki nama yang bagus. Ini diantara kebiasaan Rasulullah. Baik, hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Inilah beberapa hal penting yang Rasul lakukan pertama kali di Madinah. Kita ulangi, membangun masjid, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Kemudian yang ketiga adalah membuat kesepakatan perjanjian di kota Madinah antara beliau dan orang-orang Yahudi, antara Muhajirin dan orang-orang Ansor. Dan keempat, mengganti nama dari Yathrib menjadi Madinah. Ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.